Akhirnya muncul candle hijau pada Bitcoin setelah 9 candle mingguan merah berturut-turut. Ada juga Stephen yang terkena DDoS yang menyebabkan server terganggu dan mengakibatkan pengguna disarankan istirahat. Halo semuanya, balik lagi dengan para investor, di mana tiap harinya kita akan mengulas dan menganalisa market kripto menggunakan teknik analisis, serta menyajikan berita pilihan penting yang harus kamu ketahui. Juga ada review kripto pilihan, jadi pastikan kamu hit tombol subscribe, like, dan komen agar tidak pernah ketinggalan lagi berita dan update di dunia kripto. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram kami yang udah kami sertakan linknya di deskripsi agar kalian bisa diskusi bareng seputar kripto. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini untuk baca disclaimer ini dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita cek pada coin market cap, di mana hari ini relatif semua koin hijau ya. Nah, ini dari 24 jam terakhir, Bitcoin mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, ada di 5%-an, diikuti dengan yang lainnya. Ini lumayan ya kalau dicek grafiknya, nanti kita bahas grafik di Bitcoin, cuman mostly hari ini hijau ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Sebelum itu kita masuk ke USDT dominance ya, di mana USDT memang terbalik dari Bitcoin ya, di mana saat Bitcoin naik, USDT dominance-nya itu turun ya, karena memang duit yang tadinya ada atau dana yang tadinya ada di USDT itu dipergunakan untuk dialokasikan ke dalam aset cryptocurrency. Seiring juga dengan DXY, di indeks indeksnya dolar ini hari ini juga lumayan melemah ya, ke angka 102 poin. Oke, kita bahas dari chartnya Bitcoin. Pertama kita cek dulu ya, ini candle mingguan ya, setelah 9 candle berturut-turut ya, mulai dari kita masuk fase turun ini dari Maret ya. Nah, dari Maret ini kita turun, nah April mingguannya nggak ada yang hijau. Dan akhirnya di 30 Mei, akhir Mei dan awal Jun ini hijau. Dan awal minggu ini juga bagus ya. Jadi awal yang baik, ini ada candle hijau yang lumayan impulsif ke atas ya. Ini menandakan memang kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, di 4 jam, untuk di jam pagi ya, di UTC 00, jam 7 pagi memang begitu dibuka market langsung melonjak hampir 4%, 5%-an ya. Nah ini untuk sekarang masih ranging di atas, nah cuman kita masih belum tahu ya. Ini untuk saran aja. Nah, ini kalau belum keluar dari kotak ini, sebaiknya masih tetap waspada ya. Nah, ini coba kita gambar dulu kotaknya. Nah, ini. Selama kotak ini belum terlewati, sebaiknya masih waspada untuk investasi di aset kripto seperti itu. Ya. Jadi ini move yang bagus, tinggal kita nantikan saja apakah membentuk higher high atau seperti beberapa waktu yang lalu ya, begitu naik tinggi ini langsung konsolidasi di atas, ternyata distribusi dan di-dump ke bawah. Ini yang harus diperhatikan dan kita juga harus waspada. Oke, itu untuk chart Bitcoin. Kita masuk ke berita penting yang pertama. Nah, ini juga dibahas ya di Crypto Potato, di mana 9 candle sebelumnya mingguan itu merah dan minggu kemarin itu berhasil tutup, walaupun sebenarnya secara
closingan ya di weekly itu nggak terlalu bagus karena dia seperti shooting star. Dia memiliki ekor yang panjang, cuman lumayan lah ada candle hijau ya, seperti itu. Nah, dilansir juga dari Crypto Potato bahwa memang fase kapitulisasi ya, menurut Crypto One. Nah, ini juga di mana memang pada kemarin investor yang atau pemegang aset short term jangka pendek itu memang setelah melihat adanya orang pada buang barang, mereka juga terimpact dan melakukan move jual barangnya juga ya. Nah, ini CryptoPan juga memperingatkan bahwa aksi jual ini memakan waktu, bisa sebenarnya berminggu-minggu atau berbulan-bulan ya. Jadi ini harus diperhatikan karena balik lagi ke koin BTC sendiri ini sebenarnya masih dalam area ranging ya. Nah, ini dia belum bisa keluar dari area rangingnya, dan ini kita masih menantikan ya apakah kedepannya akan terus sideways, jadi ke kanan, atau memang ada pergerakan yang bisa menembus area sini, ataupun memang drop turun melanjutkan penurunannya ke area bawah. Oke, berita selanjutnya ini datang dari move to earn-nya Stephen, di mana kena serangan DDoS lagi ya. Jadi aplikasi Web3 yang populer ini menyarankan penggunanya buat istirahat ya. Jadi kasihan si Stephen ini capean lari. Nah, di mana disarankan buat istirahat sementara engineer-nya menyelesaikan masalahnya. Jadi per kemarin Minggu ya, itu kena DDoS, di mana memang pemulihannya mulai dari 1 hingga 12 jam ya. Itu bakal makan waktu untuk pemulihannya. Jadi di tweet yang lainnya juga, si Twitternya Stephen menyarankan untuk penggunanya beristirahat. Latihan mungkin tidak direkam dengan benar, teknis kami bekerja keras dalam memperbaiki masalah. Juga pengguna diberitahu bahwa game tersebut mengalami kemacetan jaringan karena 25 juta kali. Ya, ini lumayan nih. Kalau 25 juta kali dalam waktu singkat, ini karena serang DDoS pasti ngedown sih servernya. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke berita penting lainnya, yaitu Tron. Tron memodifikasi stable USDD-nya ya untuk menghindari kesengsaraan Terra USD. Jadi Tron ini memang si Justin ini belajar banyak, nggak pengen USDD-nya itu seperti USDT ya, USDT, apa namanya, Terra USD. Nah, apa yang dia lakukan? Sebelumnya memang si Tron ini memulai debutnya dengan stable algorithmic USDD bulan lalu. Nah, dan menghindari masalah yang dialami oleh Terra USD. Apa yang mereka lakukan? Nah, menurut situsnya web TDR, pernyataan dari perusahaan pada hari Minggu kemarin mengatakan bahwa rasio jaminan minimum yang dijamin sebesar 130%. Jadi ini lumayan lebih ya. Jadi jaminannya tuh udah lebih dari yang semestinya, karena semestinya di backup oleh 100%. Nah, ini ada kelebihan dikarenakan memang si Justin sendiri menginginkan adanya over collateral ya. Jadi jaminannya itu berlebih. Nah, menurut situs TDR juga cadangannya itu ada di Bitcoin, Tether, TRX, Tron sebesar 787 gitu, membantu dari total 1,4 miliar aset yang mendukung USDD yang beredar. Nah, ini lumayan bagus. Jadi ada banyak backupan untuk membackup stablecoin algorithmic di Tron ini. Nah, apakah ini bakal bisa memperbaiki apa yang Terra USD lakukan, atau memang ini sebenarnya sama aja ya. Nah, kita tinggal nunggu aja apakah stablecoin tipe algoritmik ini
bisa bertahan di market seperti itu. Selanjutnya ini dari Uganda Central Bank ya, di mana memang Uganda Central Bank ini dulunya beberapa waktu yang lalu memang kurang setuju dengan adanya kripto. Cuman berbalik arah, dia akhirnya mau menerima kripto dengan mulai meregulasi sandbox ya. Jadi ini adopsi yang lumayan bagus, jadi mulai ada penerimaan ya di Uganda melalui bank-banknya terhadap milestone awal yaitu si sandbox tadi. Lanjut ke berita lainnya. Nah, komunitas DeFi berkumpul di belakang Pool Together untuk mencapai target pendanaan NFT sebesar 1,4 juta ya. Nah, ini lumayan banyak juga nih yang kekumpul. Jadi, kata co-founder Pool Together, memang komunitasnya sedang bersatu dikarenakan ini ya. Jadi ada case di mana ada gugatan class action tersebut dipimpin oleh mantan pemimpin teknologi untuk kampanye Presiden 2020, di mana dia menghabiskan $12 untuk membeli tiket lotre ya di Pool Together. Jadi si Pool Together ini semacam lotre, kemudian mengajukan gugatan terhadap proyek DeFi pada Januari. Nah, jadi memang ada isu ya. Ken menuduh Pool Together dan mitranya mengoperasikan lotre ilegal. Jadi dituduh ilegal di New York si Pool Together ini, makanya diajukan class action seperti itu. Nah, untuk melakukan serangan balik, nah si Pool Together ini dia mengadakan atau menjual NFT untuk mengumpulkan dana melawan class action tadi ya, itu. Dan lumayan nih yang dijual harganya lumayan tinggi. Tadi ada 0,1 ya, mulai dari 0,1 1 ETH sampai yang termahal tuh 75 ETH. Sampai bisa kekumpul 1,4 nih, lumayan juga nih dana yang kekumpul. Oke, berita terakhir ada, ini lumayan penting banget nih untuk kita semua ya, di mana 70% dari 1 miliar itu hilang karena crypto scammer sejak 2021. Nah, ini jadi hati-hati ya untuk semuanya. Kerugian individu rata-rata yang dilaporkan adalah 22.600. Ini lumayan nih, sekitar hampir 40 juta berarti ya. Nah, tetapi angka untuk korban di usia 70-an hampir 12.000. Nah, ini makin berumur karena memang uangnya makin banyak. Nah, ini makin gede juga nih. Nah, jadi banyak yang ketipu oleh scam ya, karena memang di dunia ini ya, sebenarnya nggak cuma di dunia kripto ya, scam itu bisa terjadi di mana aja, cuman gara-gara kripto ini barang baru, jadi mungkin banyak orang yang belum aware baik dari penggunaan ataupun investasi di kripto sendiri, ataupun scam-scam yang memang ada di dunia kripto ini. Makanya ini balik lagi, terus ini karena memang banyak nih berita seperti ini, jadi kita harus tetap waspada ya. Jadi amankan aset-aset kripto kita di tempat yang aman. Paling bagus itu memang kalian jangan pernah klik kalau memang nggak tahu ya akan dibawa linknya itu kemana. Jadi kalau misalnya pastikan biasanya linknya itu ke arah mana, apakah benar atau enggak linknya, karena memang zaman sekarang ini banyak banget scam di kripto ya. Oke, mungkin itu aja berita-berita penting yang wajib kalian ketahui, dan juga kita udah bahas chart Bitcoin hari ini. Untuk kalian yang mau chart lain atau koin lain dibahas, silahkan komen di kolom komentar biar kita bisa bahas bareng. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram kita ya, agar kita bisa diskusi bersama, serta jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Oke, segitu aja dari kami. Terima kasih semuanya. Thank you.